Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, apa kabar hari ini? Kabar baik dan semuanya ada dalam keadaan sehat ya. Kita sudah memasuki Adventus ketiga. Di dalam perenungan masa-masa Advent, maka minggu ketiga ini mengantar kita untuk selalu ada di dalam sukacita, joyful, kepenuhan kebahagiaan. Kenapa kita harus berbahagia? Karena memang Advent menata iman kita untuk selalu ada di dalam situasi dan keadaan yang terbaik menyambut kelahiran Sang Mesias itu. Mulai dari minggu pertama kita ada di dalam pengharapan. Minggu kedua Advent kita ada dan diantar untuk selalu berada di dalam damai. Dan minggu ketiga ini kita memasuki minggu sukacita. Bacaan kita pada hari ini di seluruh jemaat GPB diangkat atau diambil dari kitab Nabi Yesaya. Ketika sang Nabi mendampingi Israel, mendampingi umat Allah ada di dalam pembuangan di Babilonia, di Babel. Situasi di Babel atau keadaan fenomena yang terjadi di tanah pembuangan itu memang membuat mereka selalu ada di dalam ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, bahkan kehilangan pengharapan akan hidup yang baik di tempat pembuangan. Apa yang dialami oleh Israel, saudara, juga dialami oleh saya dan ibu bapa dalam hidup hari ini. Karena dalam kehidupan ini kita juga akan berhadapan, akan mengalami yang namanya kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, bahkan kehilangan pengharapan juga. Manakala pergumulan, masalah, tantangan itu hadir bertubi-tubi seperti tidak punya finish dalam hidup kita. Orang mengatakan, untuk apa takut, kita punya Tuhan yang besar. Mengapa harus cemas, kita punya Allah yang dapat memberikan kelegaan bagi kita. Secara teoritis itu betul. Tapi fakta empiris yang dialami dalam kehidupan sebagai manusia tidak setara dengan teori yang kita anut dalam firman Tuhan. Tadi saja saya bersama majelis jemaat masuk, karena memang hujan cukup lebat pagi ini, yang hadir masih sangat sedikit. Lalu samar-samar saya mendengar ada kekhawatiran jemaat yang hadir tidak banyak hari ini karena hujan. Ya, itu hal sepele, hal kecil. Kekhawatiran itu selalu menjadi penghias dalam setiap tindakan hidup kita. Tapi saya pas paduan suara menyanyi lalu mulai memperhatikan tempat duduk Bapak Ibu, ternyata berubah dalam waktu 10 menit, 15 menit yang lalu. Mulai terisi kursi-kursi dan itu menunjukkan bahwa kekhawatiran, kecemasan, ketakutan sifatnya bukan abadi. Sifatnya bukan berkepanjangan, tetapi dia hanya hadir untuk mengoreksi kita. Apakah kita masih memiliki keyakinan, masih memiliki iman, masih memiliki kepercayaan kepada Sang Khalik terkait dengan apa yang terjadi dan dialami pada saat itu.
Yesaya coba untuk merefleksikan keadaan umat Tuhan di Babel itu, Bapak Ibu. Gambaran keadaan umat Tuhan Bapak Ibu bisa baca di ayat 5, ayat 6, ayat 7 dan seterusnya. Di dalam tulisan sang nabi di pasal 35 ini, ia mengungkapkan kehidupan orang Israel di pembuangan seperti orang buta, seperti orang timpang, seperti orang bisu yang tidak sempurna menjalani proses hidup. Buta bukan berarti secara fisik, bisu, tuli dan sebagainya, tapi ini sebuah gambaran, sebuah metafor terkait dengan situasi hidup dan iman umat Allah ketika mereka menjadi orang-orang buangan di tanah perbudakan itu. Kalau gambaran itu kemudian dijawab sendiri oleh sang nabi di ayat 5 dan seterusnya, bahwa orang buta akan melihat, orang tuli akan mendengar, orang bisu akan bercakap-cakap, orang timpang akan melompat-lompat, berarti sang nabi sedang berbicara tentang sebuah perubahan, sebuah transformasi keadaan yang dialami umat Tuhan dalam sebuah pengharapan bahwa mereka pasti akan diselamatkan, akan dikeluarkan dari keadaan buruk itu, lalu masuk dalam keadaan yang lebih baik, bahkan terbaik ketika mereka berjalan dengan Tuhan. Ketika iman mereka tidak buta, ketika telinga mereka tidak ditutup oleh firman dan aturan-aturan Allah, ketika mulut mereka tidak diam, tapi selalu memuji dan menggaungkan kebesaran Tuhan. Ketika kaki mereka tidak dipasung, mereka tidak kemana-mana, tetapi mereka akan berjalan untuk menyampaikan, memberitakan kebenaran dari kekuatan Allah dalam hidup mereka. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, gambaran ini dan perubahan yang terjadi di dalamnya juga mau direfleksikan sebagai bagian yang harus menjadi sesuatu yang real dalam hidup Bapak Ibu dan saya sebagai gereja, sebagai umat Tuhan hari ini. Saya selalu berkata begini, beberapa kali di minggu-minggu awal Desember saya diundang untuk melayani ibadah-ibadah Natal, ibadah perayaan. Tadi malam juga saya memimpin ibadah salah satu perkumpulan orang-orang Ambon, Maluku Tengah, negeri Porto di Rujak. Saya menyampaikan begini, karena itu refleksi saya. Seringkali kita terjebak, ibu bapak, dalam merayakan Natal. Kita terjebak di dalam situasi dan keadaan yang justru kontradiktif, yang justru bertolak belakang dengan seluruh setting dan background Bethlehem di mana Kristus lahir itu. Di sana tidak ada hal-hal yang baru. Di sana tidak ada sesuatu yang spektakuler. Bahkan kalau kita mau objektif mengatakan, justru Bethlehem ketika gembala-gembala mengatakan kepada para temannya, sejawatnya, waktu mereka mendapatkan berita dari bala tentara sorga, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud, pergi. Lalu mereka bilang, marilah sekarang kita ke Bethlehem. Dan ketika mereka tiba di sana, mereka terkejut karena yang lahir, berita tentang raja yang lahir itu, dia tidak lahir di istana dan di tempat yang baik. Justru dia lahir di tempat yang hina, di tempat yang kotor dan sebagainya. Itu kontradiktif yang pertama dengan situasi kita dalam merayakan Natal.
dari tahun ke tahun dalam hidup kita. Kalau tidak ada kue baru, tidak ada pakaian baru dan semua yang serba baru, belum Natal. Kalau pohon terangnya sudah 2 tahun itu saja, ganti. Pergi lagi ke iSquare, cari yang paling baru. Mana pohon Natal yang sedang viral, beli. Mau harganya 5 juta, 10 juta, enggak masalah, beli. Supaya saya lebih update merayakan Natal. Bethlehem tidak menggambarkan itu. Yang kedua, kontradiktif yang kedua, saudara, bahkan saya selalu bilang begini juga, fakta ini tidak pernah menjadi sesuatu yang diangkat, diungkap dalam perayaan Natal dimanapun. Apa itu? Tentang pembunuhan anak-anak di bawah 2 tahun yang baru lahir di seluruh wilayah Yudea, di seluruh Yehuda, bahkan sampai ke Bethlehem, sampai ke kota Daud itu. Kenapa harus ada perintah pembunuhan? Karena waktu para Majusi, orang-orang Majus datang bertemu Herodes, mereka bilang apa? Kami datang dari jauh, dari timur. Kami datang bawa emas, kemenyan, dan mur, sebuah persembahan terbaik yang akan kami berikan kepada raja yang baru lahir. Herodes bilang, raja? Saya raja yang paling tinggi hari ini. Oh tidak, bahkan kekuasaannya tidak bisa kau masuki. Kau raja di dunia, dia raja segala raja, kata orang-orang Majus. Maka saat itulah Herodes mengeluarkan titah, bunuh semua anak 2 tahun ke bawah yang baru lahir, supaya tidak ada raja yang akan berkuasa melebihi kekuasaanku. Berita ini nggak pernah dikhotbahin, bahkan mungkin tidak pernah tersentuh. Tapi itu fakta. Artinya apa? Ketika gembala-gembala bilang mari kita pergi ke Bethlehem, maka mereka sedang mengatakan bahwa mari kita melihat bahwa di Bethlehem, di kandang domba yang kotor, hina dan bau itu, ada kecemasan, ada ketakutan, ada kekhawatiran dari sang ibu yang baru melahirkan bayinya. Maria bukan malaikat, saudara. Maria sama dengan saya dan ibu bapa. Meskipun dia tahu yang dilahirkan ini Allah di dalam manusia bernama Yesus. Meskipun berita yang dia dengar dan dia diyakinkan bahwa kau terpilih dari antara perempuan untuk menghadirkan juru selamat bagi dunia. Dia tahu itu teori. Tapi prakteknya Maria takut. Maria gentar, Maria cemas. Maka Yesaya bilang, kecemasan, ketakutan, kekhawatiran tidak akan pernah hilang. Tetapi ketika engkau ada di dalam pengharapan, engkau ada di dalam damai, dan hari ini engkau ada dalam sukacita iman, maka segala sesuatunya bisa berubah dalam waktu yang tidak lama. Seperti tadi jam 9 gereja masih kosong, tetapi 9.20 gereja sudah kembali terisi oleh umat Allah. Berubah dalam waktu yang singkat. Persoalannya ibu bapak dan saya seringkali memilih perubahan itu dalam waktu yang panjang. Biar deh begini saja, dari dulu sudah begini, ya sudahlah ikutin saja. Biarlah kehidupan kami memang tidak bisa berubah. Kehidupan kami ya sudah ditakdirkan mungkin seperti ini. Bapak Ibu, itu bukan statement orang yang punya hope. Itu bukan pernyataan orang yang punya peace. Itu bukan kalimat yang harusnya dinyatakan bagi seseorang yang punya joy di dalam dirinya. Kalau kita punya semua itu, kita tidak akan mengatakan bahwa saya puas dengan keadaan ini. Kita akan berkomitmen, saya harus merubah ini
situasi, keadaan ini supaya dia menjadi baik. Tapi apa daya, saya manusia tidak punya kemampuan. Kesadaran itu baik, yang akan membawa dan menggiring kita untuk mencari di mana kekuatan yang sesungguhnya, yang saya bisa bergantung padanya supaya saya berubah. Jangan andalkan kekuatan kita, karena kita terbatas. Untuk diri kita saja mau berubah sulit, bagaimana kita mau andalkan diri kita? Tapi kesadaran bahwa saya lemah, saya tak berdaya, saya ini cuma manusia, debu tanah dan sebagainya, itu cukup menjadi starting point bagi kita untuk lompat melewati kelemahan itu dan mengandalkan kekuatan di dalam hidup ini, yaitu Allah. Jangan terlalu terlena untuk mengalami perubahan dalam waktu yang lama, ibu bapak. Lama-lama kita akan asik, kita akan nyaman, kita akan lebih nikmati situasi yang tidak pernah berubah itu kalau kita tidak memulai hari ini untuk mengubah segala situasi dalam hidup kita. Saya ditanya kemarin di Rutan, rumah tahanan kelas 1 Makassar itu, ketika saya melayani perjamuan kudus hari Jumat kemarin. Selesai ibadah, salah satu narapidana itu dia datang, dia bilang begini, "Pak Pendeta, bolehkah saya bicara 5 menit sebelum Bapak pulang?" Boleh. Lalu saya cari tempat duduk di dalam gereja kecil di dalam Rutan itu. Ini anak masih muda, usianya belum sampai 30 tahun. Dia mahasiswa Unhas Fakultas Teknik. Terus saya tanya, "Kamu asalnya dari mana?" "Saya dari Tapanuli, Pak. Saya orang Batak." "Terus kenapa kau ada di sini?" Agak tertahan, baru dia bilang begini, "Sebenarnya saya malu, Pak, mau bicara. Apa kesalahan saya sehingga saya ditahan?" "Enggak apa-apa. Kenapa harus malu? Saya fotografer yang membuat video porno di kamar kos." Terus saya tanya dia, "Untuk apa kamu bikin itu?" "Saya jual, Pak, supaya saya bisa hidup di Makassar." Bapak Ibu lihat ya, mahasiswa satu universitas besar di kota ini, bahkan fakultas yang dia pilih adalah fakultas teknik yang tidak murah. Orang tua sakit kepala kalau anaknya bilang, "Papa, saya mau kuliah fakultas teknik elektro atau teknik sipil atau teknik apa. Sakit kepala itu. Karena ratusan juta harus disiapkan untuk bisa giring anaknya masuk di fakultas itu. Artinya ini bukan keluarga biasa-biasa atau bahkan tidak mampu, kan? Meskipun bisa saja karena intelektualitasnya bagus, dia masuk dengan nilai yang baik, mungkin. Tapi pastinya bahwa ini orang bukan orang biasa-biasa saja. Tapi karena alasan hidup, supaya saya bisa hidup di kota ini, saya perlu uang. Karena itu saya pergunakan, saya punya kemampuan di bidang elektrik, elektronik, IT untuk menghasilkan uang. Tapi caranya salah, Pak. Jadi Bapak Ibu, hidup ini kadang-kadang dia tidak seperti apa yang kita bayangkan. Ya, seorang sosiolog hebat ya mengatakan begini, dalam kehidupan manusia selalu memiliki dua panggung muka belakang. Ada panggung di mana saudara akan tampil berbeda dengan dirimu. Tapi ada panggung yang saudara akan berjalan dalam hidup sebagaimana dirimu. Ya, jadi
itu mau mengatakan bahwa dalam kehidupan kita terlalu tipis hal-hal yang substansi dan hal-hal yang tidak substantif dalam kehidupan, tipis sekali. Dan disitulah kejelian kita, bagaimana kita bisa menempatkan diri dalam porsi dan posisi yang tepat dalam hidup. Itu sebabnya Minggu Advent mau bilang sama kita, jangan pakai topeng lagi dalam hidup ini. Lepas topengmu supaya kesukacitaan dirimu tergambar dan terlihat oleh orang lain. Kalau kita mau mengekspresikan sukacita masih pakai topeng yang menggambarkan situasi keberadaan yang berbeda, tentu tidak keluar, tidak terekspos itu sukacita itu. Maka untuk bisa mengalami perubahan, catatan kita hari ini harus jujur di dalam menjalani kehidupan. Jangan pernah memanipulasi keadaan. Alam ini sudah terlalu tereksploitasi. Tapi tata ibadah kita di Minggu Advent ini buat saya juga tidak nyambung. Karena jadi dibacakan oleh P2, tanah kami kering, kami kehampaan. Kering apa sok, di mana-mana banjir hari ini. Ya, tidak kontekstual juga artinya. Disusun pada saat masih kemarau, ini tata ibadah. Tapi dia dipergunakan pada saat musim penghujan, kan gak nyambung dia. Hidup kita juga sering gak nyambung, Bapak Ibu. Sering tidak nyambung. Hari ini kita bilang A, besok kita bilang B, gak nyambung. Maka orang bilang gak konsisten ya ibu ini, gak jujur ya bapak ini. Itulah kita. Tapi kalau kita masih ada di dalam keadaan seperti Israel di Babel dalam pembuangan, lalu tidak disampaikan bahwa Tuhan sedang menunggu perubahan dan menyiapkan segala keadaan yang lebih baik, maka kita akan tetap ada di sini. Berita Adventus yang ketiga mau mengatakan, bangkit dari tempat tidurmu, berdiri dari tempat dudukmu, berlangkahlah ke depan, karena Tuhan siapkan yang terbaik untuk perubahan dalam hidup kita. Tampilkan sukacita iman itu bukan diredupkan, bukan disembunyikan, bukan disimpan. Biar sukacita ini hanya saya yang alami dan keluarga. Biarlah sukacita ini hanya kami di sektor yang alami, nggak usah yang lain alami. Nggak bisa begitu. Sebelum saya bisa mengalaminya, maka saya harus bisa memastikan dalam pikiran saya, sukacitaku akan kubagi kepada orang lain. Maka pada saat itu terbagi, sukacita kita semakin diperlengkapi oleh Tuhan, karena kita sudah melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan dalam misi Tuhan mengubah hidup kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, hujan semakin lebat lagi nih. Berarti saya harus segera menghentikan firman Tuhan hari ini dengan satu catatan penting bagi kita. Biarlah sukacitamu menjadi sukacita yang bisa dialami oleh orang lain. Karena untuk itulah Kristus mau datang. Untuk itulah dia mau lahir di dalam dunia sebagai manusia, supaya sukacita ilahi itu tidak hanya terjadi dan dialami di sorga, tapi dia juga harus dibumikan, masuk di dalam dunia dan menjadi sukacita bersama dengan ciptaannya. Karena itu tugas gereja hari ini adalah sampaikan sukacita di dalam kehidupan kita. Nyatakan sukacita itu kepada orang lain, supaya lewat hidup kita orang lain juga mengalami kesukacitaan dalam kebersamaan hidup. Selamat Advent 3 Saudara. Amin.